Nah, di sini ruang lingkup dari bagian ini itu adalah bab ini mengatur tentang prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian liabilitas, namun tidak termasuk imbalan pasar kerja yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, jadi di sini bab liabilitas dan ekuitas ini, jadi um, di bab liabilitas dan ekuitas itu kan ada akun-akunnya tuh kan. Nah, akun-akunnya itu ada biasanya namanya imbalan pasca kerja. Nah, ada nanti akun-akun yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja. Nah, untuk akun yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja itu nggak diatur di dalam bab ini. Itu maksudnya. Diatur berarti di bab yang terpisah dari bab 13 ini. Nah, kemudian habis itu katanya di sini bab ini juga mengatur tentang prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian ekuitas. Jadi di sini liabilitas sama ekuitas selain imbalan pasca kerja yang akan dibahas dalam bab ini. Nah, kemudian kita lanjut. Entitas menerapkan kriteria pengakuan dalam paragraf 223 dalam menentukan pengakuan liabilitas. Nah, kalau liabilitas 2223. Nah, lihat di bab 2, ini maksudnya adalah ada di bab 2 kita di dalam buku ini bagian baris 23-nya yang kayak gini kan, 223 ini 13 3 kan. Nanti di bab 2 nomor 23-nya. Nah, itu kan ada pengakuan liabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan liabilitas? Kapan sih kita muncul liabilitas itu di transaksi yang bagaimana? Nah, itu yang dimaksud dengan pengakuan. Di pengakuan itu transaksi apakah yang menyebabkan munculnya liabilitas ini sehingga dia diakui? Bagaimana pengakuan dari liabilitas itu? Kenapa muncul liabilitas? Nah, itu dia. Ini kan udah dibahas kemarin di bab 2. Liabilitas itu muncul kalau misalnya ada uh, sumber daya ekonomik yang mungkin akan keluar di masa yang akan datang akibat dari kejadian yang kita lakukan di hari ini. Nah, kemudian habis itu katanya di sini liabilitas itu nanti akan dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Nah, jadi ketika kan tadi liabilitas diakui ketika atau liabilitas itu muncul ketika ada sumber daya ekonomi yang akan keluar di masa yang akan datang akibat dari transaksi masa kini kan. Nah, eh, berarti nanti kita catat kredit liabilitas. Liabilitas kan saldo normalnya di kredit tuh. Nah, kreditnya nanti liabilitas. Nah, rupiahnya itu sebesar apa? Ya, ini rupiahnya itu dicatat sebesar berapa sih yang akan kita bayarkan di masa yang akan datang nanti, berapa harga pelunas liabilitasnya itu. Nah, itu kita catat nilainya nanti. Nah, kemudian habis itu, entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontingensi. Namun, entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontingensi jika material. Entitas juga tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontingensi sebagai aset. Nah, jadi nanti di akuntansi keuangan menengah 2 itu ada belajar mengenai liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Nah, jadi dia kalau di SAK biasa itu liabilitas itu ada yang provisi, ada yang kontingensi, ada yang liabilitas yang biasa aja. Nah, provisi dan kontingensi ini itu berkaitan dengan liabilitas yang nilainya itu belum pasti. Maksud belum pasti itu kan kita liabilitas nih, berarti ada sumber daya ekonomik yang akan keluar di masa yang akan datang. Nah, nanti kan dia dicatat sebesar berapa rupiah yang harus dibayarkan. Nah, untuk provisi dan kontingensi itu nilai rupiahnya itu nanti ada yang diestimasi, ada yang emang nggak diketahui. Jadi, eh, misalnya kayak gini, kita sekarang itu dalam sengketa pajak. Nah, dalam sengketa pajak, kemungkinan nanti kalau ada sengketa pajak kita, berarti nanti ada kerugian yang diakibatkan oleh sengketa pajak ini, sehingga kita nanti harus bayar sejumlah berapa karena kita bersengketa. Nah, itu berarti kan muncul yang namanya kewajiban.
muncul yang namanya kewajiban karena kita sekarang dalam sengketa nanti harus ada duit yang harus kita keluarkan uh, karena akibat dari sengketa ini. Nah, namun untuk ketika dia provisi atau kontingensi itu dia jumlahnya itu ada yang bisa kita estimasi jumlahnya, ada yang kita itu belum jelas sama sekali berapa duitnya. Nah, ketika 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 suatu kejadian yang kayak tadi itu jumlahnya bisa diestimasi, maka kita catat dia, kita laporkan dia sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan sebesar nilai yang kita estimasikan. Nah, namun kalau misalnya nanti angkanya itu belum jelas berapa, maka kita cukup melaporkannya di catatan atas laporan keuangan. Jadi nggak perlu dicatat jurnalnya, cukup dilaporkan aja di catatan atas laporan keuangan. Nah, gimana kalau misalnya ke tingkat kepastian kita itu akan merugi belum jelas, kemudian uangnya juga berapa rupiah juga belum jelas, maka berarti nggak perlu kita catat sama sekali, baik itu di laporan posisi keuangan maupun di catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam SAKEMKM itu nggak ada yang namanya provisi dan liabilitas kontingensi seperti apa yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau ada yang transaksi-transaksi yang kira-kira dia itu adalah provisi dan liabilitas kontingensi, maka itu nggak perlu diakui di SAKEMKM ini. Namun, katanya di sini entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontingensi jika material. Nah, jika material maksudnya adalah ketika kita sudah bisa memastikan bahwa uh, misalnya kayak sengketa pada tadi, kita benar-benar akan kalah, kemudian habis itu jumlah uangnya itu sangat material. Material tadi kan itu material adalah jumlah yang dapat mempengaruhi keputusan kita kan. Ketika jumlah tersebut bisa mempengaruhi keputusan kita di masa yang akan datang, maka dia disebut dengan material jumlahnya. Nah, ketika jumlahnya itu material, maka kita harus laporkan di catatan atas laporan keuangan di sini. Nah, provisi dan kontingensi contoh lainnya itu adalah kayak garansi. Nah, garansi apa? Garansi yang gimana? Nah, contohnya garansi itu adalah ketika kita menjual barang kepada pelanggan, kemudian kita kasih dia yang namanya garansi 3 tahun misalnya. Nah, kalau masalah garansi ini kan nggak jelas kan, apakah si pelanggan ini bakalan benar-benar memanfaatkan garansi tersebut atau enggak. Berarti kan belum tingkat kepastian atas sumber daya ekonomik yang akan kita keluarkan di masa yang akan datang akibat garansi yang kita tawarkan pas penjualan itu kan nggak pasti keluarnya kan, maka itu disebut juga dengan provisi dan liabilitas kontingensi. Nah, untuk SAKMKM yang sifatnya provisi dan liabilitas kontingensi kayak gitu, itu nggak perlu diakui. Jadi di SAKMKM itu yang pasti-pasti aja yang diakui. Sampai sini ada pertanyaan mengenai provisi dan liabilitas kontingensi? Ada pertanyaan atau enggak? Enggak, Bu. Nah, kalau enggak kita lanjutkan. Kemudian habis itu di 13.6. Liabilitas dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah dilunasi atau dilunasi dengan kas atau setara kas dan atau aset non kas telah dibayarkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Nah, liabilitas itu dia nggak ada lagi akunnya di laporan posisi keuangan, itu ketika kita lunasi. Berarti debit liabilitas ketika dia dilunasi, kreditnya nanti apa yang kita bayarkan. Kalau kita bayarnya pakai kas, maka kredit kas. Kalau misalnya kita bayar aset non kas kayak peralatan, maka kreditkan peralatan. Kayak gitu. Nah, kemudian habis itu ke modal lagi. Modal adalah modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non-kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berarti ini terkait dengan kalau misalnya kalau di pengantar akuntansi itu soal pertama kan biasanya itu disetorkan modal oleh pemilik
ke PT ini sebesar 100 juta apa jurnalnya. Berarti ketika dia disetor itu kan biasanya debit debit kas, kredit modal pemilikan. Nah, itu dia. Jadi modal itu adalah modal itu adalah kas atau setara kas yang atau aset non kas yang disetor oleh pemilik dana ke perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berapa nanti yang harus disetorkan menurut undang-undang, maka itu yang dimaksud dengan modal. Soalnya kan di sini untuk mendirikan perusahaan itu harus ada modal. Nah, ketika kita misalnya untuk membangun PT, itu kan ada ketentuan modal yang harus modal minimal yang harus dimiliki oleh si perusahaan ini. Jadi si pemilik modal itu harus menyetorkan dana sejumlah yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku supaya badan usaha kita ini bisa berdiri. Itu maksudnya yang di 13.7 ini. Nah, kemudian habis itu di 13.8. Untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas, akun tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Nah, jadi di sini eh, kan perusahaan itu kan macam-macam tuh jenisnya. Ada yang perusahaan perseorangan, ada yang persekutuan, ada yang perseroan, ada yang eh, joint venture. Nah, kalau misalnya untuk perseroan dan persekutuan itu kan ketika pemilik itu menyetorkan modalnya, maka yang dikredit itu adalah modal modal tuan A, modal tuan B, atau modal nama pemiliknya kan. Nah, ketika perusahaan kita itu berbentuk PT, itu eh, modalnya itu adalah modal saham. Jadi yang dikredit itu adalah modal saham. Nah, ketika untuk modal saham ini, seperti yang kita pelajari tadi, yang di manajemen keuangan, itu modal saham itu ada dua nilai di dalam saham itu. Ada yang namanya nilai nominal, ada yang nilai jualnya kita beli berapa, atau kita beli nilainya berapa, yang PO yang kita catat tadi. Nah, eh jadi yang P0 itu adalah harganya tadi kan. Jadi harga nominal saham taruhlah di sini harga nominal itu adalah harga yang tercantum di saham di kertasnya itu. Sama kayak uang yang tercantum di uangnya itu 10.000 misalnya. Nah, kalau harga jual itu kita keluarin duit untuk beli saham yang 10.000 itu berapa? Nah, itu harga jual. Nah, jadi saham ini ketika kita menyetorkan saham, membeli saham perusahaan, berarti kan nanti kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut kan. Nah, maka nanti di debit misalnya kita belinya secara tunai itu, maka perusahaan nanti mencatat dapat kas dia kan, debit kas, berarti kan dapat kas perusahaan debit kas, kemudian nanti kreditnya itu adalah modal saham. Kreditnya modal saham. Nah, modal saham itu akan dicatat selalu sebesar nilai nominalnya. Padahal di sini kan kas yang kita terima kan nggak sebesar nilai nominal, tapi sebesar harga belinya. Nah, nanti selisih antara harga beli atau harga jual tadi dengan nilai nominal itu nanti akan jadi tambahan modal disetor. Jadi nanti untuk PT itu ada akun modal saham sama tambahan modal disetor. Nah, modal saham itu kan selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Nah, contohnya kayak gini. Kita beli saham itu kas yang perusahaan menerbitkan saham. Kita taruh kayak gini, kita sebagai perusahaan di sini. Perusahaan menerbitkan saham dengan nilai nominal 10.000 dengan harga 20.000. Maka kas yang kita debit itu kan 20.000. Berarti debit kas 20.000, kredit nanti modal saham sebesar nilai nominalnya 10.000. Nanti kredit lagi itu tambahan modal disetor sebesar 10.000. Jadinya balance. Nah, untuk tambahan modal disetor ini, itu akunnya bisa di debit, bisa di kredit. Nah, gimana kalau misalnya tadi kan dia di kredit tuh, kalau dia di debit kasusnya gimana? Nah, kalau dia di debit kasusnya itu kayak gini. Ah, di Perusahaan menerbitkan saham dengan nilai nominal itu sebesar
sebesar 10.000 yang dijual dengan harga 9.000. Berarti kas yang kita terima itu adalah 9.000, terus habis itu 1.000-nya itu tambahan modal di sektor, nanti kreditnya modal saham sebesar 10.000. Jadi, ketika kita menjurnal, itu modal saham akan selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Kemudian kas atau aset yang kita terima itu dicatat sebesar berapa nilai yang kita terima, kemudian selisihnya itu nanti akan jadi tambahan modal di sektor. Sampai sini ada pertanyaan? Yang jurnal tadi bisa kalian catat. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, mau Bu, yang apabila perusahaannya menerbitkan saham gimana tadi, Bu? Tunggu ya, tunggu bentar. Apa? Gimana? Kalau perusahaannya itu menerbitkan saham gimana itu jurnalnya, Bu? Nah, kalau perusahaan tadi menerbitkan saham nih, contoh soal pertama. Perusahaan menerbitkan saham dengan harga 20.000. Nominal saham 10.000. Berarti jurnalnya debit kas 20.000, kreditnya modal saham 10.000, kemudian kredit lagi tambahan modal di setor 10.000. Nah, kemudian habis itu kalau misalnya perusahaan menerbitkan saham dengan harga 9.000, nilai nominal 10.000, maka jurnalnya debit kas 9.000, debit lagi tambahan modal di setor 1.000, kredit modal saham 10.000. Jadi modal saham akan selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Kas atau apa yang akan kita terima itu akan dicatat sebesar berapa harga dari yang kita terima itu. Terus selisihnya nanti sebesar akan jadi tambahan modal di setor. Sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas? Jelas, Bu. Nah, kemudian habis itu untuk badan usaha yang tidak berbentuk perseroan terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini model tuan A, model tuan B yang kayak gitu. Nah, kemudian penyajian. Liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Nah, jadi di laporan posisi keuangan itu liabilitasnya eh, nggak wajib dipisahkan antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Jadi sama kayak aset kemarin, boleh aset aja, terus diurutin asetnya dari yang lancar ke tidak lancar. Nah, diurutin gitu aja, nggak perlu dikelompokkan aset lancar mana, aset tetap mana, nggak perlu kayak gitu kan, nggak wajib. Tapi kalau mau dikelompokkan boleh di dalam SAKM KM ini, itu aturannya. Nah, kalau untuk liabilitas juga kayak gitu, untuk liabilitas itu nggak perlu juga kalian kelompokkan mana yang liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang yang mana. Cukup urutkan aja dari yang mana yang dari yang pendek ke yang panjang. Nggak perlu bikin pengelompokannya. Tapi kalau mau dibikin pengelompokannya juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Lihat aja di, kan kemarin ada laporan posisi keuangan kita tuh di sini. Nah, itu kan di sana kan nggak ada pengelompokan dibikinnya liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang nggak dipisahnya gitu. Digabunginnya aja. Tapi kalau memisahkan juga nggak apa. Kemudian di sini modal saham, tambahan modal setor, dan saldo laba, rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Nah, jadi ada liabilitas, ada ekuitas. Jadi cukup pisahkan aja yang mana liabilitas, mana yang ekuitas. Liabilitas apa aja komponennya,
nggak perlu dikelompokkan. Kemudian nanti untuk ekuitas, nanti ada modal saham, ada tambahan modal setor, dan saldo laba. Saldo laba ini sama dengan laba ditahan. Saldo laba, laba ditahan, return earnings itu sama. Nama lainnya aja yang beda. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian habis itu kita lanjutkan nih. Apa sih yang dimaksud dengan saldo laba? Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik. Jika ada saldo laba timbul di ketika akumulasinya. Nah, saldo laba itu adalah kumpulan dari laba yang ditahan. Jadi saldo laba yang dicatat eh, di laporan posisi keuangan. Jadi saldo laba yang dicatat di catatan atas saldo laba yang dicatat di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas itu adalah akumulasi dari laba-laba yang ditahan oleh perusahaan. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena kan ketika kita bikin laporan perubahan laba atau laporan perubahan ekuitas itu kan saldo laba awal ditambah dengan laba atau rugi dikurangi dengan dividen dapat nanti saldo laba akhir kan. Nah, saldo laba akhir itu nanti yang masuk ke laporan posisi keuangan kan. Nah, berarti kan nanti kalau ada lagi laba tahun depan, misalnya tahun depan dapat laba lagi, berarti kan laba tahun ini ditambah lagi dengan laba tahun depan itu kan. Yang misalnya kita bikin untuk berapa sih saldo laba di tahun depan, berarti saldo laba di tahun depan, berarti saldo laba tahun ini ditambah dengan laba yang ada di tahun depan, dikurangi dengan dividen tahun depan, dapat nanti saldo laba akhir di tahun depan kan. Nah, itu nanti yang akan jadi saldo laba di laporan posisi keuangannya. Nah, jadi saldo laba itu adalah akumulasi penjumlahan dari laba yang ditahan. Nah, kenapa Ibu bilang dia laba yang ditahan? Karena laba ditahan itu kan berarti kita berlaba nih. Kita berlaba. Laba itu kan ada yang dibagikan sebagai dividen untuk pemilik, ada yang ditahan oleh perusahaan. Nah, jadi kan kita misalnya berlaba 500.000, 500.000 dibagikan sebagai dividen 200.000, berarti kan sisa 300.000. Yang 300.000 ini yang nanti itu akan jadi saldo laba. Sedangkan kalau yang 200.000, jadi bukan yang 500.000 laba kita. Jadi saldo laba itu adalah kumpulan dari laba yang ditahan oleh perusahaan. Laba yang ditahan oleh perusahaan berarti laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Jadi berapa gitu. Tahun ini laba ditahannya 200, nanti tahun depan 200 lagi berarti 400 saldo laba kita sekarang. Nah, kemudian nanti tambah lagi ada laba ditahannya 200 lagi dan 600 berarti saldo laba kita yang kita laporkan di laporan posisi keuangan. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Ada pertanyaan atau enggak? Atau ada yang mau diulang? Enggak Paham, ada? Bu. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita lanjut ke pendapatan dan beban. Ini seperti biasa, bab ini mengatur tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan dan beban. Nah, pendapatan kapan diakui sebagai pendapatan? Kapan kita boleh mengakui pendapatan tuh? Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Nah, ini kan susah kalian mencernanya nih. Jadi pendapatan itu diakui ketika itu sudah menjadi hak kita setelah kita menunaikan kewajiban.
pendapatan itu adalah hak kita setelah kita menunaikan kewajiban. Jadi itu intinya. Pendapatan itu adalah hak kita setelah kita menunaikan kewajiban. Jadi kalau misalnya kita udah dapat hak kita nih sekarang, misalnya udah dapat hak kita, tapi kita belum tunaikan kewajiban, maka itu belum bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi pendapatan diakui ketika hak tersebut setelah dilaksanakan kewajibannya. Ketika hak tersebut belum kita laksanakan kewajibannya, maka itu belum boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah yang kayak pendapatan diterima di muka. Ketika kita misalnya adalah perusahaan jasa, misalnya kita jasa sewa nih, jasa sewa. Terima jasa sewa kos untuk 6 bulan ke depan sebesar 6 juta misalnya, 6 juta. Berarti orangnya, anak kosnya itu belum belum menempati tempat kosan kita. Berarti belum boleh kita akui sebagai pendapatan yang uang yang kita terima 6 juta tadi. Terus di mana pengakuannya? Karena kita belum melaksanakan kewajiban kita, berarti kita berhutang kan? Karena kita belum melaksanakan kewajiban kita, berarti kita berhutang, dia masuk komponen liabilitas. Masuk komponen liabilitas, dia akan jadi pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka itu adalah liabilitas, bukan pendapatan. Nah, kapan diakui sebagai pendapatan? Ketika misalnya udah jalan sebulan. Udah jalan sebulan, berarti yang boleh kita akui sebagai pendapatan itu nanti adalah yang udah jalan sebulan itu. Berarti sebulannya 1 juta. Berarti ketika udah jalan 1 juta tadi, berarti kita akui pendapatan. Kreditkan pendapatan. Pendapatan itu dia diakui di kredit nanti. Jadi kreditkan pendapatan, debitnya nanti pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu kan tadi kan liabilitas. Liabilitas kalau udah kita laksanakan, kewajiban kita berkurang kan liabilitasnya. Maka jadinya debit pendapatan diterima di muka, kredit nanti pendapatan. Baru boleh kita akui pendapatannya itu ketika kewajiban kita sudah kita laksanakan. Jadi udah jalan sebulan berarti berkurang pendapatan diterima di muka di debit, kemudian kreditnya nanti itu adalah pendapatan 1 juta yang boleh kita akui karena udah kita laksanakan kewajiban kita. Sampai sini yang ini udah paham yang jurnalnya? Halo. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomik yang diterima atau yang masih diterima secara bruto. Entitas mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Dalam hubungan keagenan, entitas mencatat pendapatan hanya sebesar jumlah komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas. Nah, jadi kayak gini. Hmm, kayak misalnya, anggaplah kita sebagai pegawai nih, kita pegawai yang menerima pendapatan. Nah, kita pegawai yang menerima pendapatan. Gaji kita itu misalnya 5 juta sebulan. Kita di sini yang melakukan penjabatan, kita sebagai pegawai. Gaji kita 5 juta sebulan. Kemudian di dalam 5 juta itu ada beban BPJS, ada beban pajak, sehingga jumlah bersih yang kita terima itu hanya misalnya 4.500.000. Nah, pendapatan itu akan diakui sebesar 5 juta, sebesar jumlah brutonya itu.
bukan sebesar duit yang kita terima tadi. Duit yang kita terima kan tadi sebesar 4.300.4.500.000 kan. So, jadi di sini berarti untuk pendapatan itu dicatat sejumlah brutonya belum dikurangi sama beban-beban yang terkait dengan barang tersebut. Nah, atau kayak gini, kita melakukan penjualan barang dagang senilai 1 juta, di mana nanti harga barangnya itu misalnya 500.000, harganya 1 juta. Nah, penjualannya kan kita catat sebesar 1 juta kan, bukan sebesar yang 500.000 yang pendapatan kurang beban tadi kan, bukan sebesar selisihnya kan. Nah, jadi itu maksudnya yang 14.3 ini. Jadi, kalau misalnya ada pajak-pajaknya, maka penjualannya itu yang diakui, yang dikredit itu adalah sebesar sebelum dikurangi pajak. Kayak tadi, eh, misalnya 500.000, misalnya. 500.000 penjualannya. Ada beban BPJS di sana, kurang 100.000. Jadi, debit 4.500.000 misalnya, kreditnya nanti tetap itu sebesar penjualannya 5 juta. Terus debitnya apa lagi? Itu yang di beban apa yang kita bayarkan sehingga nanti dia balance. Sampai sini dia ada pertanyaan? Enggak, Bu. Yang jurnalnya itu paham ya, udah jurnalnya. Jadi sejumlah jumlah brutonya yang belum dikurangi dengan beban-bebannya itu dicatat sebagai penjualan. Soalnya banyak kalau misalnya kita ke kasus, kita misalnya ke UMKM atau misalnya kita ke BUMDes-BUMDes itu, mereka biasanya mencatat penjualan atau pendapatannya itu sebesar laba yang mereka peroleh. Jadi dia nyatat penjualannya itu sebesar labanya. Jadi kalau kita lihat nanti laporan laba ruginya itu, kalau misalnya kita nanti survei lapangan, itu misalnya dia nyatat penjualan segini, beban segini. Nah, kita harus tanyakan penjualannya ini dari mana dia dapat. Nah, pasti kebanyakan mereka itu mencatat penjualan itu adalah sebesar laba yang mereka peroleh. Padahal sebenarnya penjualan itu adalah berapa duit yang kita terima atas barang yang kita jual kan. Jadi berapa duit yang kita terima atas barang yang kita jual tam- tanpa belum mengurangkan beban apapun. Dia taruhnya paling atas kan, berarti kan dia belum dikurangi sama apapun. Itu yang harus kita catat sebagai penjualan. Jadi bukan sebesar berapa laba yang kita dapatkan. Karena mereka itu banyak kayak gitu. Jadi mereka itu banyak nanti itu nyatat penjualannya itu sebesar laba. Jadi yang sebesar laba itu bukan itu. Jadi penjualan itu dicatat sebesar berapa eh, kasih atau berapa jumlah yang kita terima atas barang yang kita jual sebelum mengurangkan beban-beban yang ada. Itulah yang diakui sebagai pendapatan. Nah, kemudian habis itu kita lanjut. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang atau jasa tersebut telah dijual atau diberikan kepada pelanggan. Kemudian, jika pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengakui penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima di muka. Jika pembeli belum membayar ketika barang atau jasa tersebut telah diberikan, maka entitas mengakui adanya aset, yaitu hutang usaha. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, pendapatan diakui ketika kewajiban telah dilaksanakan. Jadi pendapatan adalah hak yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi dia harus match, ada hak, ada kewajiban. Gimana kalau dia nggak match? Nggak match dia dalam artian di sini bisa jadi, berarti kalau dalam hal ini adalah pembelian barang, barang pendapatan baru boleh kita akui ketika barang tersebut sampai ke tangan konsumen, baru boleh diakui sebagai pendapatan. Sebenarnya ini kalau misalnya di perusahaan dagang, ketika masalah penjualan barang ini
Ini tergantung pada kontrak perjanjiannya lagi untuk pengakuan pendapatannya. Apakah dia itu adalah FOB destination atau FOB shipping point. Jadi dia ada syarat pengirimannya itu FOB destination atau FOB shipping point. Nanti FOB-nya itu destination itu FOB tujuan, shipping point itu FOB pengiriman. Nanti tergantung pada itu. Kalau misalnya FOB yang dipakai itu adalah FOB destination, maka pengakuan pendapatan adalah ketika barang itu diterima oleh pelanggan. Kalau misalnya perjanjiannya adalah FOB shipping point, maka pengakuan pendapatan itu adalah ketika barang tersebut dikirimkan kepada pelanggan. Dalam artian di sini mau dikirim nih shipping berarti kan dalam pengiriman tuh. Jadi mau kita kasih ke kurir, ketika barang ini mau kita kasih ke kurir untuk disampaikan ke pelanggan, ketika kita kasih ke kurir ini, saat itulah kita boleh mengakui pendapatan. Jadi itu yang sebenarnya kalau untuk penjualan barang, pengakuan pendapatannya. Nah, namun di sini katanya pendapatan itu baru boleh diakui ketika barang itu telah sampai di tangan pelanggan. Nah, di sini kalau misalnya pelanggan itu bayar di muka, bayar dulu baru nanti kasih barangnya, maka kita belum boleh akui sebagai pendapatan. Maka akui itu sebagai pendapatan diterima di muka, letaknya sebagai liabilitas. Gimana kalau misalnya barangnya udah kita kirim tapi dia belum bayar, maka itu jadinya piutang usaha, bagian aset. Jadi dia bukan pendapatan. Tapi sebenarnya ini udah diakui sebagai pendapatan nih. Jadi ketika barang udah diberikan kepada pelanggan, barang udah diberikan pada pelanggan, berarti kita boleh mengakui sebagai pendapatan. Berarti debit pendapatan, tapi kita belum terima kas. Muncul nanti yang namanya piutang usaha di debit. Ini. Pas ini kejadian ini udah boleh diakui sebagai pendapatan. Pas ini belum boleh diakui sebagai pendapatan. Ini udah diakui sebagai pendapatan karena di sini katanya pendapatan boleh diakui ketika barang telah sampai kepada pelanggan, terbebas dari apakah pelanggan itu sudah bayar atau belum. Kalau dia belum bayar berarti nanti muncul lagi yang namanya akun piutang usaha. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini, entitas mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban sebesar jumlah tagihan. Dalam hal entitas telah menerima uang muka sebelum aktivitas kontrak dimulai, maka entitas menerapkan ketentuan dalam paragraf 14.4. Di sini pendapatan konstruksi itu adalah pendapatan kalau misalnya usaha kita itu adalah usaha konstruksi. Nah, kalau usaha konstruksi itu kan dia bertahap ya. Bertahap itu dalam artian hmm, butuh beberapa bulan atau butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan bangunan konstruksi kita. Nah, kapan pengakuan pendapatannya kalau misalnya dia berarti kan di sini konstruksi, misalnya di sini pembangunan gedung. Tadi kan pendapatan kita akui setelah kita menerima kewajiban. Gimana kalau misalnya em, kita kita lagi bangun nih, berarti kan udah ada setengahnya itu kita kerjain tuh kan, walaupun dia rumahnya itu belum selesai. Nah, jadi berapa jumlah yang udah kita keluarkan bebannya untuk pembangunan tadi, itu boleh kita akui sebagai pendapatan. Nah, misalnya, em, misalnya pembangunan kita udah jalan 10% misalnya. Maka penjualan yang boleh kita akui itu sebesar 10%. Terus habis itu bangunan kita udah selesai 50% misalnya. Maka kita boleh akui yang 50%-nya aja. Sedangkan sisanya itu tetap jadi pendapatan diterima di muka. Jadi untuk konstruksi itu adalah sebesar berapa persen sih kita udah selesaiin um, bangunan kita ini, konstruksi kita itu. Nah, di sini kan dia sebutkan sebesar jumlah tagihan. Nah, jumlah tagihan itu kan kita kan keluar uang nih, berapa persennya itu kan kita tentukan dari jumlah tagihan.
Nah, gimana cara untuk menentukan persentasenya ini? Misalkan di sini kita adalah jasa konstruksi yang kita vendornya untuk jasa konstruksi itu apa sih namanya? Kontraktor ya. Nah, kita kontraktor. Kontraktor untuk pembangunan villa. Villa ini dijual nanti udah selesai nanti 1 miliar misalnya. 1 miliar. Nah, untuk pembangunan villa ini kontraktor itu udah ngabisin duit sebesar 500 juta. Nah, 500 juta. Kontraktor itu memperkirakan bahwa untuk membangun bangunan ini itu butuh dana 800 juta. Tadi kita kan jual 1 miliar, jadi butuh dana 800 juta. Nah, berarti persentasenya itu adalah 500 juta per 800 juta. Dapatnya berapa persen? Nah, nanti pendapatan yang boleh kita akui itu adalah persentase yang kita dapatkan tadi dikali dengan total penjualan 1M tadi. Nah, itu adalah pengakuan pendapatan kita. Berapa yang boleh kita akui. Itu yang 14,5 itu. Jadi intinya untuk 14,5 itu untuk konstruksi itu diakui sebesar berapa persentase jumlah tagihan kita. Jadi udah berapa persen tingkat penyelesaian dari konstruksi yang kita buat. Karena di sini kalau konstruksi itu kalau kita tahu secara umum itu kan cuma bangunan kan, padahal sebenarnya itu bisa dalam berupa peralatan, misal atau em, kita bangun peralatan atau mesin atau tower, misalnya itu kan konstruksi juga tuh butuh waktu. Nah, itu dia. Kemudian ke 14,6. Entitas dapat mengakui pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima selama periode. Jadi boleh pengakuan kalau ada pendapatan bunga, ada pendapatan dividen, boleh diakui di SKM KM ini. Kemudian ada pendapatan royalti, pendapatan sewa, nah, nanti juga boleh diakui di sini. Kemudian entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti keuntungan penjualan aset. Aset itu kan nanti dijual kan. Nah, dijual berapa nilainya dibandingkan dengan nilai bukunya. Berarti nanti perbandingan antara nilai jual dengan nilai buku aset, nanti ada keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian itu boleh diakui di laporan laba rugi nanti kalau asetnya dijual. Tapi kalau misalnya asetnya belum dijual, hanya mengalami penurunan atau kenaikan nilai, maka itu tidak boleh diakui. Karena di kemarin kan kita udah belajar bahwa keuntungan atau kerugian penurunan nilai itu tidak diakui dalam SAKMKM. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pendapatan hibah. Hibah itu apa? Hibah adalah bantuan yang diterima oleh entitas dalam bentuk pengalihan sumber daya. Hibah termasuk hibah atau bantuan dari pemerintah maupun pihak lain yang diberikan kepada entitas bukan dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Nah, jadi hibah itu adalah um, bantuan yang diterima oleh pemerintah, di mana pemerintah itu tidak punya kapasitas untuk memiliki usaha kita ini. Jadi dia dikasih sama pihak luar. Itu yang dimaksud dengan hibah. Dikasih cuma-cuma oleh pihak luar yang bukan pemilik perusahaan, maka itu disebut dengan pendapatan hibah. Tapi kalau misalnya pemilik perusahaan yang ngasih kita, maka itu tidak boleh disebut dengan hibah. Itu disebut dengan modal. Hibah itu pemberian oleh bukan pemilik. Kemudian habis itu entitas mengakui penerimaan hibah dalam laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya. Nah, jadi di sini ada orang itu yang hibah ini dia akui sebagai modal. Jadi dia taruh itu sebagai modal letaknya di laporan posisi keuangan bagian ekuitas. Nah, kalau di dalam SAKMKM ini, yang namanya hibah, itu cukup dicantumkan di laporan laba rugi. Jadi dia nggak di laporan posisi keuangan sebagai ekuitas dia, melainkan nanti ditambahkan sebagai pendapatan di laporan laba rugi. Jadi ada pendapatan penjualan, ada pendapatan hibah, ada pendapatan sewa, ada pendapatan bunga, dividen, kan dijumlahkan semua itu dapat total pendapatan. Nanti dikurangi sama beban-beban kan, nanti dapat laba sebelum pajak. Kurangi pajak, nanti dapat laba
bersih. Kayak gitu kan di laporan laba rugi kita di sini untuk SAKMKM pendapatan dijumlahkan semuanya dulu, habis itu beban dijumlahkan semuanya dapat laba sebelum pajak pendapatan tadi total pendapatan kurang sama total beban dapat laba sebelum pajak. Ini kurang pajak dapat laba bersih. Kayak itu kalau SAKMKM. Jadi kalau untuk ada hibah yang ngasih ke kita nanti dia akan jadi pendapatan hibah tambah dia bertambah pendapatan kita di laporan laba rugi. Nah, kemudian hibah termasuk hibah aset non-moneter seperti tanah atau sumber daya lain tidak diakui hingga terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima. Nah, nah, di sini hibah itu ada dua. Yang pertama, hibah dalam bentuk kas kan. Ada juga yang non moneter, misalnya dalam bentuk bangunan, tanah, dia ngasih hibahkan ke kita kan. Nah, ini kan entitas katanya kita terima hibah itu sebesar jumlah nominalnya. Nah, gimana kalau misalnya dia kadang-kadang di Pemda tuh kan, atau di BUMDes misalnya. Kita dipinjamkan gedung, tuh kayak kita dipinjamkan gedung, dipinjamkan tanah. Nah, gedung tanah tadi itu nggak boleh kita akui sebagai pendapatan hibah. Jadi kan di sini hibah termasuk hibah aset moneter seperti tanah atau sumber daya lain tidak diakui hingga terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima. Jadi berarti kan dia cuma minjemin kita aja. Berarti kita nggak boleh itu akui sebagai pendapatan hibah. Jadi biarin aja, berarti dia nggak masuk ke laporan laba rugi kita, nggak masuk kemana-mana. Nggak ada pengakuannya. Sampai sini ada pertanyaan. Kita 1 jam aja. Ada pertanyaan tidak? Enggak, Bu. Kemudian kita lanjut ke pengakuan dan pengukuran beban. Katanya di sini, jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode perlaporan, maka entitas mengakui beban imbalan kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atau jasa tersebut. Paragraf ini diterapkan untuk jenis-jenis imbalan kerja berikut. Imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Pesangon, pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat pensiun, mengundurkan diri. Imbalan kerja lainnya yaitu imbalan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Nah, jadi beban itu kalau beban berarti kan itu kan beban itu berapa duit yang kita keluarkan karena kita memanfaatkan sesuatu kan. Jadi beban itu adalah imbalan yang harus kita bayarkan karena kita memanfaatkan sesuatu. Jadi beban adalah imbalan yang harus kita bayar karena kita telah memanfaatkan sesuatu, itu namanya beban. Nah, di sini kalau kita manfaatkan karyawan, maka kita harus bayar yang namanya beban gaji dan upah. Nah, terkait dengan beban gaji dan upah itu nanti pengukurannya berapa? Jadi kan beban gaji dan upah di debit, rupiahnya berapa? Itu rupiahnya adalah sebesar berapa yang benar-benar kita bayarkan. Bukan nggak perlu kita hitung berapa nilai diskontonya, nggak perlu dinilai sekarang kan, nggak perlu di present value kan, kayak gitu. Soalnya ada yang liabilitas beban ini yang sebenarnya nanti itu berawal dari liabilitas itu nanti harus dicari nilai diskontonya di present value kan baru nanti dia akan jadi beban yang teramortisasi kayak gitu. Nah, untuk SAKMKM ini
itu cukup kita akui beban sebesar berapa duit yang akan kita bayarkan, berapa duit yang telah kita bayarkan, di berapa harga dari manfaat yang telah kita manfaatkan tadi itu. Sesuatu yang telah kita manfaatkan tadi itu, berapa kita bayar, sebesar itulah yang akan kita catat sebagai beban. Nah, imbalan terkait pegawai ini ada imbalan kerja jangka pendek, itu yang gaji-gaji biasanya. Terus habis itu ada pesangon, ada imbalan kerja lainnya. Ini kayak udah tahu biasa aja. Kemudian ada kalau sewa, nanti bayar sewa berarti muncul nanti uh, beban sewa. Terus habis itu ini dia pakai metode garis lurus. Maksudnya gimana? Nah, berarti nanti misalnya bayar sewa 5 tahun. Berarti 100 juta, berarti 100 juta bagi 5, berarti per tahunnya 20 juta, kayak gitu. Jadi dia pakai metode garis lurus dibagi rata gitu aja per tahunnya. Berapa? Kayak tadi kan beban sewa 1 miliar untuk 5 tahun. Berarti 1 miliar bagi 5 dapat 200 juta. Berarti 200 juta kita akui bebannya per tahun. Soalnya kan tadi-tadi kan ada tuh beban dibayar di muka. Jadi beban dibayar muka itu bukan beban, melainkan aset. Jadi beban dibayar muka itu bukan beban di laporan laba rugi, melainkan dia aset. Kenapa aset? Karena kita belum manfaatkan. Beban diakui ketika kita memanfaatkan sesuatu. Kalau kita belum manfaatkan sesuatu, maka dia belum boleh diakui sebagai beban. Berarti di sini kalau sewanya kita udah bayar, tapi kita belum manfaatkan, berarti belum boleh uang sewa yang kita keluarkan tadi diakui sebagai beban. Dia diakui sebagai apa? Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka di mana letaknya? Letaknya nanti di bagian aset. Nah, nanti kalau udah kita manfaatkan dia, misalnya yang 1 M tadi untuk 5 tahun, berarti tahun sekarang kan 200 juta per tahunnya tuh. Berarti nanti debit beban sewa, kredit beban sewa dibayar di muka tadi. Kredit beban sewa dibayar di muka sebesar 200 ribu. Nah, udah kita manfaatkan kan, berarti beban sewa dibayar di muka tadi berkurang nilainya. Aset tadi kan aset itu kan adalah sesuatu yang memiliki yang memiliki manfaat di masa yang akan datang. Setelah kita manfaatkan asetnya, berarti kan berkurang uh, ketika kita manfaatkan asetnya, berarti yang telah dimanfaatkan jadi beban, nanti kreditnya berkurang asetnya sebesar nilai yang telah kita manfaatkan. Makanya kredit beban dibayar di muka sebesar 200 juta. Sampai sini ada pertanyaan? Banyak, Mam. Iya, enggak. Nah, kemudian habis itu em, sampai pajak penghasilannya aja kita transaksi mata uang asing itu nanti aja lah. Soalnya transaksi mata uang asing jarang juga di MKM. Udah ke advance nanti itu. Ini udah, bebannya udah. Ini kan pengukuran andalnya lagi, nak. Dalam hal pendapatan dan beban tidak dapat diukur dengan andal, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima dengan memperhatikan ketentuan paragraf 14.4 dan beban diakui pada saat kas dibayar. Nah, misalnya dengan andal ini maksudnya adalah kita belum jelas nih pendapatannya berapa, belum jelas bebannya berapa rupiahnya. Berarti dia belum bisa diukur secara andal tuh. Terus kapan kita akui pendapatan dan bebannya jadinya? Padahal sebenarnya kan pendapatan atau pendapatan diakui ketika kita sudah memberikan
menunaikan kewajiban kita kan. Kalau misalnya beban diakui ketika kita telah memanfaatkan sesuatu, gitu kan. Gimana kalau misalnya kejadiannya kita udah memanfaatkan sesuatu atau kita sudah menunaikan kewajiban kita, tapi jumlahnya rupiahnya kita belum jelas lagi, belum tahu rupiahnya. Maka pada saat itu boleh kita menunda dulu untuk mengakui pendapatan atau beban tersebut. Terus kapan diakui atau pendapatan atau beban itu pas dia kas diterima atau dibayarkan aja nanti. Udah jelas berapa kas yang kita terima, berapa kas yang dibayarkan, pada saat itu dicatat juga nggak apa-apa. Kemudian habis itu kita lanjutkan penyajian. Pendapatan disajikan dalam bentuk pendapatan dalam laporan laba rugi. Entitas menyajikan pendapatan hibah sebagai bagian dari laba rugi, baik secara terpisah dalam akun umum seperti pendapatan lain-lain atau alternatif lain sebagai pengurang beban terkait. Nah, jadi dia boleh diakui sebagai pendapatan lain-lain yang untuk pendapatan hibah nih. Beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi. Kemudian pajak penghasilan. Bab ini mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan entitas. Entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Entitas tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, jadi di sini eh berapa pajak yang harus kita keluarkan itu berapa beban pajak yang harus kita akui dalam laporan laba rugi itu adalah sebesar pajak yang kita bayarkan. Berapa pajak yang kita bayarkan? Pajak yang kita bayarkan itu berapa nilainya itu kan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Misalnya ditetapkan oleh perpajakan itu 5% dari laba misalnya, laba sebelum pajak. Maka laba sebelum pajaknya ini harus sesuaikan dulu dengan ketentuan perpajakan, bukan dari laba yang telah kita hitung ini. Jadi nanti ada penyesuaian terhadap laba yang namanya koreksi fiskal. Nah, nanti kita koreksi fiskal dulu. Nah, baru nanti kita hitung 5% dari laba yang telah dikoreksi fiskal yang udah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi kayak gitu. Jadi pajak penghasilan itu berapa nilainya yang harus dicatat itu adalah sebesar berapa pajak yang terhutang kita. Pajak yang akan kita keluarkan atau yang terhutang. Nah, itu nanti berapa jumlahnya itu tergantung pada ketentuan perpajakan gimana mengurus mengaturnya. Nah, kemudian di sini ada aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, di dalam SAKMKM itu tidak mengakui adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan itu biasanya muncul ketika misalnya terjadi em, perubahan kurs juga bisa menyebabkan munculnya aset dan liabilitas pajak tangguhan. Terus habis itu pokoknya ketika kita menilai kembali aset yang kita miliki, itu biasanya akan muncul aset atau liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan itu letaknya di laporan posisi keuangan. Nah, sedangkan kalau di SAKMKM itu nggak ada pengakuan terhadap ini. Jadi kita abaikan aja. Kalau ada nanti aset pajak tangguhan. Udah, sampai sini ada pertanyaan. Enggak, Bu. Nah, ini transaksi mata uang asing ini transisi kayak yang wajib-wajib udah kita bahas. Tanggal efektif udah sepertinya udah udah sepertinya nih. Dah, sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada catatan-catatnya silakan dikumpulkan di Island. Dah, sekian terima kasih. Selamat berlibur dan selamat melaksanakan ujian. Dipersiapkan banget ujiannya untuk kisi-kisi nanti aja Ibu WA kan. Tapi jangan bikin itu ya, bikin kunci ya. Biasanya kan anak-anak ini dikasih kisi-kisi, dibikinnya catatan kecil. Nah,
Bagi yang ketahuan mendapatkan catatan kecil itu, Ibu nggak ragu-ragu buat langsung ngasih nilai E. Baik nanti pokoknya E nilainya, baik UTS, UAS, nanti misalnya kalian dapat pokoknya E. Soalnya itu kebanyakan kemarin ada yang kayak gitu. Dikasih kisi-kisi, dibawa, dikasih catatan bahan kan. Nah, dibawa di kopinya aja kecil-kecil bahan tuh. Udah dapat nilai E semuanya. Udah, sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya.